Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين, jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar sebagaimana namanya, pahit rasanya, akan tetapi kesudahannya setelah itu lebih manis daripada madu. Para ulama menjelaskan bahwa kesabaran merupakan kunci kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sehingga orang-orang yang bersabar, mereka akan mendapatkan keberuntungan dengan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat, karena mereka memperoleh pertolongan dari Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Tidak ada seorang pun yang diberi pemberian yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, mengapa kita harus bersabar? Maka jawabannya adalah dikarenakan hidup ini penuh dengan cobaan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Balad ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Karena itu pertanyaannya, dengan apa kita mampu menghadapi rintangan hidup? Atau dengan kata lain, dengan kekuatan apa kita bisa bertahan
untuk menjalani roda kehidupan ini yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan kesusahan dan rintangan. Tentunya tidak ada jawaban lagi melainkan dengan kesabaran. Karena Nabi kita bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Tidak ada pemberian dari Allah kepada seorang hamba yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Jamaah rahimakumullah, maka sungguh mengherankan ada sebagian orang sampai menganggap nasihat untuk bersabar di saat sulit sebagai tanda dari kelemahan seseorang. Bagaimana mungkin wasiat dari Allah dan wasiat dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap suatu kelemahan? Padahal sabar ini adalah nasihat yang paling tulus. Tidak ada jalan lain melewati musibah kecuali dengan kesabaran. Jika ada seseorang yang kehilangan orang-orang yang dicintainya, tiada pilihan lain selain dengan kesabaran. Jika seseorang diuji dengan hilangnya harta benda, tidak ada jalan lain selain kesabaran. Jika orang tua diuji dengan anak-anaknya yang durhaka, segala cara telah ditempuhnya dengan berbagai nasihat, dengan berbagai cara telah ditempuhnya oleh orang tua tersebut. Ternyata tidak menemukan satu titik keberhasilan, maka tidak ada solusi lain kecuali dengan kesabaran. Demikian juga apabila ada seseorang atau seorang pedagang yang mengalami kerugian, maka tidak ada pilihan lain kecuali menerima hal tersebut dan dia bersabar. Karena dengan kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah, ujian akan terasa ringan. Bahkan sabar ini bisa mengantarkan seorang hamba sampai kepada derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat ridha dan derajat syukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari sini harus kita pahami dua hakikat besar, dua landasan penting untuk kita memahami konsep kesabaran ini. Yang pertama, kita harus memahami hakikat kehidupan dunia ini. Dunia bukan tempat balasan, melainkan tempat ujian. Manusia keluar dari satu ujian, lalu dia masuk kepada ujian berikutnya. Ini yang pertama, seorang harus memahami hakikat kehidupan dunia. Kemudian yang kedua yang harus dipahami adalah seorang harus memahami hakikat keimanan. Iman selalu terkait dengan ujian. Seseorang disebut beriman dengan benar tatkala dia lulus suatu ujian, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama hingga ayat ketiga surat Al-Ankabut. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui siapa yang benar dan siapa yang dusta di dalam keimanan. Jamaah rahimakumullah, para nabi dan rasul pun mereka
tidak luput dari ujian. Di antara mereka ada Nabi Ayyub alaihi salam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang berkepanjangan bertahun-tahun lamanya. Tetapi beliau bersabar atas ujian tersebut dan beliau ridho dengan ujian tersebut. Demikian juga di antara contoh para nabi itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam yang diuji dengan fitnah dan penjara dan ujian-ujian yang lainnya. Namun semuanya, mereka semua bersabar hingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka semuanya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar tanpa batas bagi siapa saja yang bersabar atas segala ujian. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas. Maka kalau kita mengingat sebagaimana firman Allah, pahala orang yang bersabar tanpa batas, maka hendaknya kita tanamkan pada diri kita bahwasanya kesabaran pun tiada batas. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, sabar itu pahit di awal tetapi manis di akhirnya, sebagaimana seorang penyair berkata dalam syairnya, "As-sabru kasmihi murrun madzaquhu walakin akibatuhu ahla minal asali." Sabar itu sebagaimana namanya, pahit rasanya, namun kesudahannya lebih manis daripada madu. Jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana supaya kita menjadi insan-insan yang bersabar? Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa saja yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kesabaran. Jadi kuncinya adalah berusaha untuk menjadi orang yang bersabar, maka Allah beri dirinya dengan suatu hadiah yang sangat besar dari Allah, yaitu kesabaran yang lebih luas dan lebih baik untuk diri seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, artinya adalah sabar bukan hanya menunggu, tapi melatih diri, menahan hati, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidaklah seseorang bisa bersabar kecuali itu adalah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 127, "Wa ma sabruka illa billah." Tidaklah engkau bersabar kecuali dikarenakan pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah kita kali ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, semua ibadah membutuhkan kesabaran. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kesabaran itu mencakup 3 hal, yaitu bersabar untuk menjalankan ibadah atau ketaatan. Kemudian yang kedua, bersabar untuk menjauhi larangan atau kemaksiatan. Dan yang ketiga, bersabar dalam rangka menjalani ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, semua ibadah pasti harus membutuhkan kesabaran. Apakah itu sholat membutuhkan kesabaran, berpuasa, berzakat, infak, sedekah, sholat berjamaah, dan lain sebagainya membutuhkan kesabaran. Baik ibadah yang berkaitan dengan hak Allah ataupun yang sifatnya sosial, semuanya membutuhkan kesabaran. Kesimpulan yang kedua, hidup penuh dengan kesulitan, hidup penuh dengan ujian, maka tanpa kesabaran seseorang tidak akan bisa bertahan. Seseorang bisa bertahan menjalani kehidupan ini adalah dengan cara bersabar. Kemudian yang ketiga, jika seseorang belum mampu untuk bisa bersabar,
maka hendaknya dia melatih diri untuk menjadi seorang yang bersabar. Dan kesimpulannya keempat, yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sabar adalah tabungan pahala di sisi Allah yang tanpa batas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufiknya sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bersabar di dalam kehidupan ini. Semoga Allah membalas kesabaran kita dengan balasan yang tanpa batas, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda lahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimanika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.